Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, bagaimanakah kabarnya saat ini? Kiranya hari ini kita boleh bangun dengan sehat, bangun dengan segar, dan kita bersiap untuk mengawali hari kita saat ini. Tetapi sebelum bersama kita memulai hari kita dan mengawali segala aktivitas kita, mari saat ini bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Embun Pagi Jumat 17 Maret 2023. Tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah memelihara anugerah Allah, yang didasarkan pada surat Efesus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, memohon pertolongan darinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala cinta kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur ya Allah oleh karena kehidupan baru, nafas baru yang kami boleh hirup, kami boleh nikmati pada pagi ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami bersama mengawali hari kami, melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami di dalam segala keterbatasan kami, supaya kami boleh Engkau layakkan dan boleh Engkau mampukan untuk dapat merenungkan firman-Mu dan kami dapat menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami mau serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan boleh hadir dan menyertai kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami menyerahkan doa, syukur dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan bersama membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu dari surat Efesus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, siapa sih di antara kita atau siapa sih orang yang tidak senang dengan hadiah? Kita tentu pasti senang ketika kita mendapatkan hadiah gitu kan. Kalau dapat door prize saja bisa kita senang banget gitu. Apalagi kalau kita mendapatkan hadiah sesuatu yang mungkin kita idam-idamkan atau kita harapkan begitu kan. Karena hampir semua orang itu pasti senang kalau dirinya itu diberikan hadiah atau mendapatkan hadiah begitu. Nah, ada cerita seorang anak berusia 10 tahun. Jadi ceritanya ini namanya Edo begitu. Jadi nama ini hanya, kalau ada yang sama itu hanya kesamaan fiksi belaka gitu ya. Namanya adalah Edo.
Dia merupakan anak tunggal dari sebuah keluarga yang cukup berada. Sebagai anak tunggal, ia seringkali berlaku seenaknya gitu. Pokoknya apapun yang dia minta harus dituruti. Kalau tidak dituruti, biasanya dia akan cenderung ngamuk, nangis, berteriak. Karena dengan hal-hal itu dia berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, pasti keinginan saya nanti akan dituruti. Kalau saya minta apapun kepada orang tua saya, kalau saya tidak dituruti sebelumnya, kalau saya melakukan ini pasti akan dituruti. Itu yang kemudian menjadi sesuatu kebiasaan bagi si Edo ini. Dia tidak bisa mengendalikan rasa keinginannya, dia tidak bisa mengendalikan kalau dia mau ya harus dituruti, tidak bisa tidak begitu. Nah, suatu ketika ia berulang tahun yang ke-11 dan orang tuanya memberikan sebuah kado. Yang kado ini mungkin kado yang tidak biasa bagi si Edo. Kalau biasanya kan Edo diberikan hadiah itu berupa gadget atau berupa mainan atau berupa game gitu. Pokoknya sesuatu yang biasa dia dapatkan. Tetapi ketika di ulang tahunnya yang ke-11 ini, yang diterima Edo itu bukan sesuatu yang biasa. Orang tuanya menghadiahi Edo ini seekor anak anjing. Awalnya Edo protes, loh kenapa anak anjing yang diberikan oleh orang tua saya gitu? Kok nggak seperti biasanya? Nah kemudian orang tuanya Edo menjelaskan bahwa Edo harus merawat anak anjing ini. Nah singkat cerita, dengan pendampingan tentu yang diberikan oleh orang tuanya, karena Edo sebelumnya tidak pernah merawat hewan begitu. Dengan pendampingan orang tuanya, Edo kemudian belajar tentang bagaimana cara merawat anak anjing. Ia belajar untuk memberi makan, ia belajar untuk membersihkan pipisnya, membersihkan kotorannya, ia juga belajar memandikan, kapan harus memandikan, dan lain sebagainya. Bahkan dia juga harus belajar ketika si anak anjing ini sakit. Dia harus belajar untuk merawatnya dengan baik. Nah, beberapa waktu berselang, ketika aktivitas merawat itu sudah dilakukan, Edo kembali bertanya kepada orang tuanya, mengapa sih orang tuanya itu memberinya hadiah seekor anak anjing? Kenapa bukan hadiah yang seperti biasa Edo dapatkan dari orang tuanya? Nah kemudian orang tuanya menjawab atau menjelaskan kepada Edo demikian. Kami ingin supaya kamu belajar merawat apa yang diberikan untukmu. Kalau kamu diberikan gadget, bisa saja gadget itu beberapa waktu kemudian akan kamu anggurkan begitu saja, tidak kamu rawat seperti biasanya. Namun kalau anak anjing, begitu kamu tidak merawatnya dengan baik, maka bisa saja anak anjing itu akan mati. Tetapi ketika kamu merawat anak anjing ini dengan baik, ya anak anjing ini akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, dan dia akan menjadi teman kamu. Lalu orang tuanya bertanya, ketika kamu merawat anak anjing ini, apa yang kamu lakukan? Kemudian Edo menjawab, ya aku harus memperhatikan waktu makannya, karena kalau aku telat ngasih makan, pasti anak anjing itu akan mendatangiku dan menggonggong. Begitu pula kalau dia mau pipis atau mau buang air besar. Jadi ya aku harus belajar merawat dia dengan baik. Lalu orang tuanya kembali bertanya, apakah kamu menyukai anak anjing itu? Edo pun menjawab, awalnya tidak tentu, karena anak anjing ini sangat merepotkan. Dia menggangguku ketika aku sedang asik nonton atau asik main game. Tapi lama-lama aku jadi menyukainya, karena dia seringkali melakukan hal-hal lucu yang membuatku tertawa. Dia kadang mendatangiku ketika aku tidur, ketika aku sedang sendirian, kemudian dia tiba-tiba mendatangiku. Lama-lama aku jadi menyukainya. Kemudian orang tuanya bertanya lagi, apa kamu rela kalau anak anjing itu mati? Edo dengan tegas menjawab, jangan, dia nggak boleh mati. Kemudian orang tuanya mengakhiri percakapan itu dengan mengatakan, oleh karena itu, kamu harus merawat anjing ini dengan baik ya, jangan sampai dia mati. Nah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita diberikan anugerah oleh Allah,
yaitu berupa keselamatan melalui penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali justru anugerah itu menjadi sesuatu yang kita rayakan dengan euforia semata. Karena kita merasa bahwa kita sudah pasti selamat nantinya, maka seolah-olah kita melakukan kehidupan kita ini dengan seenaknya saja. Kita hanya berpikir, aku kan sudah pasti selamat gitu. Jadi ya untuk apa aku kemudian melakukan sesuatu yang serius, yang kemudian untuk menyenangkan Tuhan atau apapun itu. Toh aku juga udah mendapatkan keselamatan itu. Nah, keselamatan bukan menjadi sesuatu atau anugerah yang kita syukuri, tetapi malah seringkali menjadi sesuatu yang membuat kita sombong dan tidak mawas diri. Dan akhirnya kita hanya mengumbar nafsu kita, dan kita hanya mengumbar keinginan kita tanpa bisa mengendalikan diri kita. Bacaan Efesus kita saat ini hendak mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak terang. Anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan. Anak-anak yang tadinya mungkin hidup dalam kegelapan. Anak-anak yang berasal dari kegelapan dan adalah anak-anak kegelapan. Tetapi karena anugerah Allah, karena kebaikan Allah, karena hadiah dari Allah, kita sekarang bisa merasakan keselamatan. Dan kita sekarang bisa disebut adalah anak-anak terang. Anak-anak yang menyaksikan terang oleh karena kebaikan Allah itu. Akan tapi sebagai anak-anak terang, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara anugerah itu, untuk memelihara hadiah dari Allah itu. Sebagai ungkapan syukur bahwa ini loh, saya itu sudah diselamatkan Allah, saya itu sudah mendapatkan anugerah dari Allah. Jadi saya harus memeliharanya dengan baik, saya harus merawatnya dengan baik begitu. Dan penulis Efesus juga mengingatkan dengan tegas kepada kita bahwa salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita merawat dan memelihara anugerah itu adalah dengan cara menjaga hawa nafsu kita, menjaga keinginan kita, dan pada akhirnya kita bisa mengendalikan diri kita. Sebagai seorang manusia, kita pasti memiliki keinginan atau nafsu. Dan gak mungkinlah orang itu gak punya keinginan. Bahkan kita mengatakan, dengan keinginan itu justru kita bisa berkembang dan lain sebagainya. Tetapi seringkali persoalannya adalah kita itu tidak bisa menjaga keinginan kita. Kita tidak bisa menjaga nafsu kita. Yang kita lakukan hanya mengumbar nafsu kita. Bahkan kita akan melakukan segala cara supaya keinginan dan nafsu kita itu bisa terpenuhi. Tidak peduli cara itu seperti apa, yang penting nafsu saya itu bisa tersalurkan, keinginan saya bisa terpenuhi. Itulah yang seringkali menjadi moto kehidupan kita. Samalah seperti Edo tadi cerita di awal. Ketika dia tidak mendapatkan hal yang diinginkan, maka dia melakukan segala cara. Caranya adalah dengan merengek, mengamuk, nangis, supaya orang tuanya mau menuruti keinginannya. Tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan. Kita akan melakukan segala cara supaya keinginan dan nafsu kita itu bisa terpenuhi. Dan kalau kita sudah punya ingin, seringkali sulit untuk direm. Ya misalnya saja tentang nafsu makan lah misalnya, tentang keinginan untuk makan. Kita pasti cenderung ingin makanan yang enak gitu kan. Semua makanan yang enak pengen kita makan. Gak peduli itu sehat atau tidak. Yang penting kalau saya mau makan, saya harus makan. Kita tidak memikirkan dampaknya apa nanti untuk kesehatan kita. Apakah itu baik untuk tubuh kita? Apakah itu akan berdampak untuk kesehatan kita di depan? Apakah itu akan menaikkan kolesterol kita gitu? Kita kita kadang tidak memikirkan itu. Ya kita udah tahu kita punya darah tinggi, kita punya kolesterol, nah kemudian karena musim durian atau karena kita senang ngopi, kemudian kita ngedur gitu ya, makan durian yang banyak, atau kemudian kita makan daging kambing yang banyak begitu dan lain sebagainya, yang akhirnya mungkin itu berdampak pada diri kita sendiri, berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Tetapi karena kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, kita tidak bisa mengontrol keinginan kita, jadi ya sudah, semua itu kita lakukan dengan dalih bahwa lah saya pengen kok, lah aku pengen kok, lah aku mau kok gitu. Nah jemaat
atau sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa mengontrol nafsu kita, seringkali yang dirugikan itu bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Mereka seolah menjadi korban dari nafsu kita, korban dari keinginan kita yang pokoknya pengen kita penuhi. Di ayat yang ke-8 dan ke-9 dari bacaan kita tadi dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita bisa memperjuangkan kebaikan kalau kita saja tidak bisa mengendalikan diri kita untuk merawat anugerah Allah itu, untuk merawat hadiah yang dari Allah itu? Kalau Edo saja, cerita di awal tadi, bisa kemudian mengontrol dirinya, bisa mengontrol keinginannya untuk merawat si anak anjing itu, hingga pada akhirnya ia menyukai anak anjing itu, itulah yang juga harus kita lakukan. Untuk kita mau memperjuangkan kebaikan bagi orang lain, maka kita pun harus bisa mengontrol diri kita. Karena sekali lagi, cara kita untuk tidak bisa mengontrol diri kita atau ketidakbisaan kita mengontrol diri kita seringkali berdampak bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bukan hanya mencelakai diri kita, tetapi juga mencelakai orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita kendalikan diri kita, mari kita jaga nafsu kita, mari kita olah kelola keinginan kita, dan mari kita memelihara anugerah keselamatan yang dari Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita bersama berdoa, mengucap syukur atas firman yang telah kita terima dari Tuhan, dan kita berdoa untuk aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kami. Kami bersyukur untuk kehidupan, kami bersyukur untuk anugerah yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Akan tapi Tuhan, kami mohon ampun jika di dalam kehidupan kami, seringkali kami tidak bisa memelihara anugerah itu. Kami tidak bisa mengontrol diri kami tidak bisa mengendalikan diri kami. Yang kami lakukan hanya mengumbar hawa nafsu dan keinginan kami, yang seringkali itu bukan hanya berdampak buruk bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, sekaligus kami mohon kekuatan dari-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa mengontrol diri kami, mampukan kami untuk bisa memelihara anugerah yang Tuhan berikan sebagai ungkapan syukur kami. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami kepadamu, kiranya Engkau yang memampukan kami dan menolong kami untuk kami bisa melakukan semuanya itu. Ya Bapa, saat ini kami bersama hendak menyerahkan aktivitas kami yang akan kami lakukan pada hari ini. Kami memohon pimpinan Tuhan di dalam segala tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Kami memohon kepadamu untuk segala hal yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan menyertai kami di dalam pekerjaan kami, sekolah kami, ataupun juga kegiatan-kegiatan lain yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami dapat menyelesaikan hari ini dengan baik, dengan penuh syukur, dan kami dapat mengontrol diri kami pada hari ini. Ya Bapa, kami hendak menyerahkan segala aktivitas kami, syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah embun pagi kita hari ini, Jumat 17 Maret 2023. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan tadi bersama semakin memampukan kita untuk kita bisa memelihara anugerah Allah. Kita semakin bisa untuk mengontrol dan mengelola diri kita.
Oleh karena itu, saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, mohon undur diri. Selamat melakukan aktivitas kita semua pada hari ini, dan selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati kita.